Selamat siang semua, kembali lagi bersama kami kelompok 5. Pada kesempatan ini kami kelompok 5 akan membahas tentang isu-isu baru komunikasi politik global. Saya sendiri dinaselan sebagai moderator dari Wulan Triyaningadi, Abigail Sius, Aurelia Aristia, Franciscus Ulfameni, Katarina Keo, dan Maria Scholastica Maunino. Untuk itu, kepada teman-teman persilakan. Baik, di sini kita akan membahas apa itu isu global. Nah, isu global adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Bagaimana masyarakat merespon isu tersebut, salah satunya ditentukan oleh kuatnya pengaruh yang ditimbulkan dari isu tersebut. Nah, isu-isu politik global yang fenomenal dan banyak diperbincangkan komunitas internasional dewasa ini seperti isu-isu yang terkait demokratisasi, keamanan dan terorisme global, internal, globalisasi ekonomi, HAM, dan isu lingkungan hidup. Kemudian, stimulan terjadinya isu. Yang pertama, perkembangan teknologi dan media adalah faktor pendorong perluasan ruang lingkup sebuah isu atau blow up melalui media. Yang kedua, hal lain yang menentukan perluasan ruang lingkup sebuah isu adalah tekanan atau pressure, misalnya terhadap sebuah pemerintah atau rezim. Tekanan dilancarkan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang bersifat lintas batas negara atau transnasional, terutama LSM. Yang ketiga, faktor lain yang menentukan adalah pemimpin politik. Mereka memiliki kekuasaan yang besar serta jaringan yang luas. Jenis isu politik. Yang pertama, high politik adalah isu berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, kelangsungan hidup bernegara. Contoh kasus yang sedang marak adalah kasus EKTP yang merugikan keuangan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Kasus ini banyak melibatkan pejabat negara yang harusnya bekerja untuk rakyat, namun malah menyalahgunakan kewenangannya itu untuk kepentingan pribadi. Salah satu aktor dalam kasus EKTP ini adalah anggota Komisi 2 DPR RI periode 2009 sampai 2014. Numan Abdul Hakim dan Jamal Aziz, keduanya dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik EKTP. Yang kedua, law politics, antara lain berkaitan dengan isu perdagangan, isu sosial, dan sebagainya. Politik rendah dalam hal ini berkaitan dengan budaya politik, di mana budaya politik berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam kontestasi politik. Karena jika partisipasi politik rendah, maka akan berdampak pada sistem politik yang dianut oleh negara tersebut. Seperti halnya Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi, di mana dalam tubuh demokrasi yang ideal dibutuhkan partisipasi masyarakatnya. 5 isu global yang harus diperhatikan di tahun 2022. Isu yang pertama yakni mengenai respon dan pemulihan COVID-19 tetap utama. Para pemimpin pemerintah tahun ini berbicara tentang perlunya mengatasi pandemi yang lebih siap untuk yang berikutnya, tetapi terus tidak menggunakan kekuatan politik dan pendanaan yang sepadan untuk memastikannya. Yang meninggalkan siapapun dan SDGs. 2022 juga menandai titik tengah menuju tenggat waktu 2030 untuk mencapai SDGs. Itu berarti jalan ke depan membutuhkan pemanfaatan dan bekerja dengan yang terbaik dari apa yang ditawarkan oleh berbagai aktor, dari pemerintah daerah hingga CEO, universitas, dan yayasan masyarakat. Yang ketiga, mempercepat ambisi, dampak, dan akuntabilitas iklim. 2022 mungkin melihat rekor permintaan global untuk batu bara dan dengan rekor emisi gas rumah kaca yang tinggi, serta kebijakan dan program pemulihan COVID-19 hijau yang sangat tidak mencukupi untuk memastikan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil. Yang keempat, mendorong aksi mendesak terhadap kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Selama beberapa dekade, para aktivis yang lelah dan teruji telah mendukung gerakan hak-hak perempuan yang kuat, independen, untuk menghapuskan kekerasan terhadap anak perempuan.
Sekarang, komunitas pendanaan dan advokasi yang lebih luas mulai berinvestasi dalam hal ini. Yang kelima, krisis dan konflik kemanusiaan yang berkembang. Pada tahun 2022 akan menjadi tahun yang penting bagi PBB dan komunitas global yang lebih luas untuk menggalang berdaya dan kebijakan seputar pengurangan ketidaknyamanan dan menghentikan tren yang mengganggu seputar kelaparan dan konflik. Baik, sekian dari presentasi kami pada saat ini. Untuk itu, kepada teman-teman semua yang ingin bertanya dan memberikan saran atau kritik, silakan berkomentar pada kolom komentar. Kami akan menjawabnya satu persatu. Sekian dari kami, terima kasih.